Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika bersama saya Kak Syarajuddin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal bab 3 dari buku OSN SMP karangan Bapak Martin Kanginan tentang dinamika. Soal-soal dalam buku ini merupakan soal-soal olimpiade tahun-tahun sebelumnya, sehingga sangat cocok buat kalian yang sedang belajar mempersiapkan diri untuk olimpiade fisika SMP. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan bahas dari nomor 31. Nomor 31. Gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada benda A yang masanya M1 sehingga menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda B yang masanya M2, maka percepatan benda B sebesar 2 meter per second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda C yang masanya gabungan daripada massa 1 dan massa 2, maka percepatan benda C adalah berapa? Oke, ini menggunakan perbandingan ya sebenarnya ya. Kita cari massa M1 sama M2 terlebih dahulu. Sebagaimana pada hukum 2 Newton kita punya rumus sigma F sama dengan M kalikan A. Ya, kita punya massa sama dengan sigma F per A. Pada kasus massa pertama, maka F-nya kita lihat sebesar 12 Newton. 12 kita bagi, ya, percepatannya ini 8. 12 kita bagi 8, itu kan bisa kita sederhanakan ya, kita bagi 4 semuanya. 3 per 2, itu sama dengan 1,5 kg. Untuk massa 2 sama dengan sama sigma F per A. F-nya sama, tetap 12 Newton, berarti kita 12 kita bagi, percepatannya ini 2. 12 kita bagi 2 sama dengan 6 kg. Sehingga dari sini kita punya massa 1 tambahin massa 2 itu sama dengan 6 tambah 1,5 atau sama dengan 7,5 kg. Kemudian pertanyaannya, jika gayanya tetap F ya, bekerja pada benda C, di mana massanya merupakan massa gabungan, yaitu senilai 7,5 kg ini. Pertanyaannya, percepatan benda C berapa? Dari rumus yang sama bisa kita manipulasi dengan aljabar A sama dengan sigma F per M. Oke, sehingga kecepatannya sama dengan, ya ini 12 dibagi, ini massa total ini ya, 7,5 sama dengan 1,6 meter per second kuadrat. Oke, jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 32, mesin sebuah mobil bermassa 1000 kg menghasilkan gaya sebesar 3000 Newton. Jika gaya gesek yang dialami mobil tersebut adalah 500 Newton, maka mobil akan bergerak dengan kecepatan sebesar berapa? Ini mudah ya, kita tinggal masukkan sigma F sama dengan M kalikan A. Kalau kita lihat sketsa sederhana, kita bisa gambarkan mobilnya ya, mobil ya. Dia punya massa 1000 kg, kemudian mesinnya memberikan gaya sebesar 3000 Newton, sedangkan terdapat gaya gesek sebesar 500 Newton yang menghambat ya. Sehingga kalau kita lihat sigma gayanya itu kan ada gaya mesin dikurangi gaya gesek ya, sehingga bisa kita tuliskan 3000 kita kurangi 500 sama dengan massanya 1000 kita kalikan A. Ini tinggal kita kurangin aja, ketemunya 2500 sama dengan 1000A, sehingga percepatannya sama dengan 2500 kita bagi 1000 itu sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Sini jawabannya delta. Selanjutnya nomor 33, mobil yang massanya 1000 kg bergerak dengan percepatan tetap sebesar 3 meter per second kuadrat. Gaya gesek mobil terhadap tanah sebesar 600 kg meter per second kuadrat. Ini Newton ya. Jadi kan kalau kita pecah satuan Newton ya, F itu kan sama dengan M kita kalikan A. Nah, M sendiri dia punya satuan kilogram, A ini punya satuan meter per second kuadrat. Sehingga makanya kita punya satuannya daripada F itu adalah kilogram meter per second kuadrat yang disingkat menjadi Newton. Karena penemunya Newton ya, untuk menghormati beliau sebagai penemunya, maka satuan daripada gaya, semua gaya apapun itu memiliki satuan Newton. Maka gaya mesin yang menggerakkan mobil tersebut berapa? Ini mirip dengan soal yang sebelumnya, cuma bedanya di sini kita cari gaya mesinnya. Kalau tadi kan kita cari percepatannya. Dengan cara yang sama, kita pakai sigma F sama dengan M kalikan A ya. Mobilnya kotak aja ini biar gampang. Ini ada gaya mesin mobil, dan ke belakang ada frictionnya, gaya geseknya, dan dia bermassa ya. Percepatannya ke kanan, ini arah percepatannya arah positifnya. Sehingga
F kita kurangin yang kita cari, F ya, gaya mesinnya, kita kurangin 600, ini, sama dengan masanya 1000, kita kalikan percepatannya 3. Ini hitungannya sudah SI semua ya. Sehingga kita punya F sama dengan 1000 kalikan 3, 3000. Ini kan minus 600 ya, kita pindah ke kanan, jadi tambahin 600. Kita dapat F-nya sama dengan 3600 Newton. Jawabnya adalah delta. Berikutnya nomor 34. Seorang anak yang masanya 10 kg ditarik beraturan ke atas dengan menggunakan sepotong tali. Bila percepatan anak itu 1,4 meter per second kuadrat. Detik dengan second sama saja ya. Berapa besarnya gaya tegang tali? Kita bisa bikin sketsanya. Jadi katakanlah ini si anak ya. Kemudian dia tarik oleh tali ke atas seperti ini, tali ke atas ya. Ini nanti timbul namanya disebut sebagai gaya tegang tali. Nah, sedangkan anak ini sendiri dia kan memiliki gaya berat ke bawah ya. Kalau dia punya massa sama dengan 10 kg, ini anak kecil banget ini 10 kg ya. Sehingga dia punya berat U-nya sama dengan 100 Newton. Dia memiliki percepatan anak itu 1,45. Ini percepatannya naik ya karena dia ditarik ke atas, berarti kita anggap dia memiliki percepatan ke atas, berarti arah positifnya ke atas. Ini arah positifnya dengan nilai percepatan sebesar 1,45 meter per second kuadrat. Langsung kita pakai hukum 2 Newton, ya, sigma F sama dengan M kalikan A. Oh ya, gaya tegang tali itu kan aplikasi dari hukum 3 Newton, sehingga dia pasti asli reaksi. Cuma dalam hal ini kita ambil sistem yang ini ya, yang di sini. Kita ambil yang sistem ini. Ya. Jadi gaya tegang tali yang kita pakai yang ini. Sehingga dalam hal ini T min W-nya kan berlawanan dengan pergerakan benda, pergerakan sistem ya. Jadi T min 100 sama dengan masanya 10 kalikan percepatannya 1,45 sehingga T min 100 sama dengan 14,5, T-nya sama dengan 14,5 tambahin 100, berarti T sama dengan 114,5 Newton. Jawabannya bravo. Nomor 35. Sebuah mobil yang masanya 1000 kg digerakkan oleh gaya 3000 Newton. Jika percepatan yang diperoleh adalah 2,5 meter per second kuadrat, berapa gaya geseknya? Ini sama kayak soal yang sebelumnya. Kalau tadi yang pertama kan kita cari percepatannya, kemudian dicari gaya tariknya, sekarang dicari gaya geseknya. Jadi sistemnya juga sama. Tetap ke kanan ada F, ya gaya mesin ya. Ke belakang sini ada gaya gesek, frictionnya. Dan arah percepatannya kita anggap ke arah kanan ya, arah positifnya. Sehingga langsung sigma F sama dengan M kalikan A. Kita punya F min friction sama dengan massa kalikan percepatan. F-nya itu geraknya 3000 min friction kita cari, massanya 1000 dengan percepatan 2,5. Sehingga 3000 min friction sama dengan ini jadinya 2500 ya. Tinggal komanya kita geser 3 langkah ke kanan. Sehingga ini friksinya bisa pindah ke kanan, 2500-nya kita pindah ke kiri. Aljabar ya, 3000 min 2500 sama dengan friction, sehingga frictionnya sama dengan 500 Newton. Selesai. Jawabannya cari. Nomor 36. Sebuah benda yang masanya 707 gram mengalami dua buah gaya yang masing-masing 10 Newton ke arah timur dan 10 Newton ke arah utara. Karena kedua gaya itu, benda tersebut mengalami percepatan yang besar dan arahnya berapa? Pertanyaannya nilai percepatan dan arahnya. Perlu diketahui bahwasanya nilai percepatan itu sebanding dengan sigma gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga arah percepatannya pasti searah dengan resultan gayanya. Lantas, untuk mencari resultan gaya, ini kan resultan gaya kita memerlukan analisis vektor. Kita harus hafal arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Ini ada timur laut, barat laut, ini tenggara, barat daya. Kemudian kita lihat 10 Newton ke arah timur, berarti ke sana. Ya, ini 10 Newton. Kemudian dan 10 Newton ke arah utara, berarti ke atas sini ya, 10 Newton. 10 Newton. Dengan analisis vektor, maka kita akan mendapatkan nilai resultannya sama dengan 10 akar 2 Newton. Nilainya seperti ini. Kita lihat, di jawaban ini nggak ada yang menggunakan akar 2. Sehingga nilai akar 2 ini harus kita ubah ya, kita desimalkan. Kalian harus hafal, nilai daripada akar 2 itu sama dengan 1,41. Sehingga resultan yang bernilai 10 akar 2 ini sama dengan 10 kita kalikan 1,41 atau sama dengan 14,1
Newton. Ini nilai daripada resultannya. Setelah itu kita hitung nilai percepatannya. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya kan ini udah dapat ya. 14,1 kita bagi. Masanya 707 gram itu sama dengan 0,707 kg. Agar mudah, nilai ini kita sederhanakan saja. Jadi 14 kita bagi 0,7. Ya. Ini bisa kita kalikan 10 per 10 biar mudah ngitungnya. 140 kita bagi 7. Ya, ini 14 kita bagi 7 itu kan 20 meter per second kuadrat. Sehingga jawabannya 20 meter per second kuadrat ke arah ini ya, utara dengan timur ya. Sehingga ke arah timur laut. Jawabannya paling sesuai, nggak ada ini 2,0 ya. Sehingga seharusnya jawabannya ini kalau 20 ini benar deltanya. Ini jawabannya, nggak ada pilihan yang tepat. Berikutnya nomor 37. Sebuah benda bermassa 2 kg ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga benda bergerak lurus pada bidang datar yang mempunyai koefisien gesekan kinetik 0,2. Tentukan nilai percepatan benda tersebut dengan nilai percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi sama. Intinya untuk mencari nilai percepatan kita menggunakan sigma F sama dengan M kalikan A. Ini ya hukum kedua Newton. Cuma di sini kan ada gaya gesek. Gaya gesek harus kita cari dulu karena gayanya nanti kan F kita kurangi gaya gesek friction sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, frictionnya berapa? Untuk cari friction rumusnya kan mu kalikan normal. Mu-nya nilainya 0,2. Nah, normalnya ini kan karena ini pada bidang datar sehingga nanti ada gaya berat yang dilawan oleh gaya normal di sini. Nah, gaya beratnya sendiri nilainya nah tadi ini kan massanya 2 kg sehingga W-nya kan 20 Newton sehingga ini beratnya juga 20 Newton. Kita coret yang nolnya bisa kita hilangkan 4 Newton. Tinggal kita masukkan. F-nya nilainya 5, kita kurangi frictionnya 4 sama dengan massanya 2. Nah, percepatannya kita cari. 5 dikurangi 4, 1 sama dengan 2A sehingga percepatannya sama dengan 1 per 2 meter per second kuadrat atau sama dengan 0,5 meter per second kuadrat. Berikutnya nomor 38. Sebuah benda bermassa 2 kg dipukul hingga bergerak pada lintasan datar yang kasar ya, dengan kecepatan awal 2 meter per second. Jika diketahui koefisien gesekan antara benda dengan lantai 0,2 dan percepatan gravitasinya 10, maka jarak yang ditempuh benda tersebut sampai berhenti adalah berapa? Jadi kalau kita bikin sketsa, kondisinya seperti ini ya, di sini. Nanti di sini dia akan berhenti. Kecepatannya ini sama dengan 0. Ini dia punya kecepatan awal ya di sini. V0-nya sama dengan 2 meter per second. Dia punya massa sama dengan 2 kg dan nanti sini kan ada kayak gesek ya, ada friction. Sehingga dia nanti kan diperlambat. Pertanyaannya ini jaraknya ini berapa S-nya? Nanti S nanti kan bisa kita cari menggunakan rumus GNBB. Masalahnya kita butuh percepatannya dulu. Sama ya dengan soal sebelumnya tadi di nomor 37. Percepatan sama dengan sigma F per M. Total gaya yang bekerja di sini, ini hanyalah gaya gesek saja. Gaya pemukulan itu tidak bekerja. Gaya awal itu akan hanya gaya yang menyebabkan dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Selama pergerakan, ini sudah tidak ada gaya pemukulan. Jadi, hanya awal saja. Jadi, tidak ikut perhitungan. Karena kita menghitung pada saat proses bergerak sampai berhenti. Sehingga, pada saat mulai bergerak sampai berhenti, ini hanya ada gaya gesek yang bekerja. Di mana gaya gesek ini, rumusnya mu kalikan normal ya. Bagi massa. Kalau kita jabarkan mu karena ini dalam bidang datar sehingga normal itu kan m kalikan g per massa ini bisa kita habiskan. Sehingga percepatannya sendiri a sama dengan mu kalikan g ya. Mu-nya nilainya 0,2, gravitasinya 10, yang nilainya 2 meter per second kuadrat. Tapi arah percepatannya ke belakang karena kan resultan gayanya kan yang bekerja kan hanya ke kiri ya, kayak gesek ini. Jadi sistem ini diperlambat. Untuk cari jarak tempuhnya bisa kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS ya. VT-nya nanti kan di sini 0. 0, kecepatan awalnya di sini, ini 2 kuadrat min 2 kalikan percepatannya juga 2, S-nya kita cari. Ini kan 4 kita bilang di kiri jadinya 4S sama dengan 4 ya. S-nya sama dengan 4 bagi 4 1 meter. Kita ketemu jawabannya alfa. Selain menggunakan cara ini, ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu cara menggunakan perubahan energi. Dalam hal ini,
ada energi kinetik yang dirubah menjadi usaha gaya gesek. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat sama dengan usaha gaya geseknya itu kan friction kalikan perpindahan Fs kalikan delta S. Kita kan cari delta S-nya. Jadi langsung setengah, masanya ini 2, kecepatan awalnya juga 2 kuadrat sama dengan friction itu kan mu kalikan normal. Mu-nya 0,2, normalnya tadi masakan ini ya, ini kan 20 Newton beratnya, sehingga ada normalnya juga 20 Newton. Ini kalikan 20 kalikan delta S. Ini kan kita coret ya. Ini kan 4 ya. Ini 2 kali 2 kan 4, sama 2 kali 4, ini habisnya 1 sama dengan delta S. Ini juga cepat, lebih cepat malahan kalau menggunakan kuasa usaha. Berikutnya nomor 39. Jika gaya yang dibutuhkan agar benda seimbang adalah 10 Newton, berapakah berat benda tersebut? Jadi kalau gaya yang dibutuhkan di sini sebesar 10 Newton, maka berat benda di sini juga 10 Newton. Dalam sistem ini bentukan mekanisnya cuma satu. Karena ketiga-tiganya ini merupakan katrol tetap. Ya. Jadi tidak ngaruh ya. Jadi cuma dia mengalihkan arah gayanya saja. Jadi ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Nomor 40. Sebuah benda digantung dengan 2 tali seperti pada gambar di bawah ini. Jika tegangan masing-masing tali 5/2 Newton, maka berat benda itu berapa? Jadi sistem ini dalam keadaan setimbang. Karena sistem dalam keadaan setimbang, maka berlaku hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0, baik untuk sigma Fx sama dengan 0, maupun sigma Fy sama dengan 0. Jadi ada beberapa cara untuk mengerjakan soal seperti ini. Dalam kasus ini udah terlihat ya, ini nilainya 5/2 Newton, ini juga 5/2 Newton, ini sudutnya 90 derajat. Jadi ini sangat mudah sekali ya. Cara pertama bisa kita kerjakan dengan cara menguraikan masing-masing gayanya. Itu kalau misalkan nilai gaya tegangan talinya beda ya, maka kita harus menguraikan satu persatu. Tapi karena ini gaya tegangan talinya sama, ini resultannya bisa kita cari dengan cara yang lebih cepat lagi. Jadi nilainya pasti ke sini ya, pasti ke sini. Dan nilainya itu pasti 5/2 kalikan akar 2 Newton. Ini udah pasti seperti ini. Jadi 5/2 dikalikan akar 2 sama dengan 5 kalikan 2 sama dengan 10 Newton. Ya, karena ini merupakan salah satu kasus khusus ya. Karena nilainya sama dan sudutnya 90 derajat. Jadi bisa kita lakukan penyelesaian kayak yang di nomor berapa tadi, yang ke utara 10 Newton dan ke atas 10 Newton gitu ya. Ada. Jadi kita anggap seperti persegi ini ya. Jadi yang di sini nilainya 5/2, 5/2. Kan resultannya kan pasti yang di sini. Ya. Ini kan merupakan diagonal persegi. Dan nilainya diagonal persegi itu kan pasti sisi akar 2 ya. Sehingga 5/2 kasih akar 2 lagi. Cara tercepatnya nilainya seperti ini. Tapi kalau misalkan nilai tegangan talinya ini beda, terus sudutnya tidak 90 derajat, kita nggak bisa pakai cara ini. Harus kita uraikan satu-satu. Jadi bagaimana cara menguraikannya? Jadi misalkan yang ini ya, ini kita anggap sebagai T1. Maka nanti kita dapat nilai di sini ya. T1X dan ke atas nanti ada T1Y. Ini juga sama. Misalkan ini kita anggap sebagai T2-nya yang di sini, T2-nya. Maka kita juga butuh menguraikan. Nanti di ke kanan ada T2 ya. T2X dan T2Y. Kemudian kita lakukan analisis untuk sigma Fx sama dengan 0. Nanti gini. T1X sama dengan T2X. Kemudian yang bagian sigma Fy sama dengan 0 nanti T1Y tambah T2Y sama dengan W. Tapi lama sekali ya cara seperti ini. Atau misalkan dengan cara lain dengan rumus dengan aturan sinus juga bisa ya. Sekali lagi yang dengan cara cepat ini hanya bisa berlaku kalau soalnya dalam model seperti ini ya, kasus khusus ini kasus khusus. Berikutnya nomor 41. Tiga benda terletak di atas lantai licin dengan posisi sejajar dan saling bersentuhan dengan susunan berturut-turut dari kiri ke kanan A, B, dan C. Benda A didorong secara horizontal ke kanan oleh gaya sebesar 30 Newton. Benda C didorong secara horizontal ke kiri oleh gaya sebesar 12 Newton. Jika perbandingan massa A, B, dan C sama dengan 1, 2, 3, maka total gaya atau gaya total yang dialami benda masing-masing berapa? Jadi kita cari percepatannya dulu. Kita sketsain dulu sistemnya. Jadi ini lantainya. Ini nggak ada keterangannya kasar atau gaya gesek, berarti kita anggap licin. Ini ada benda A, benda B, benda C. Paling besar yang kanannya. Kalau kita gambarkan. Nah, bentuknya seperti ini di sini ya. Nah, kita nggak tahu ya nilai massa aktualnya berapa, ini hanya perbandingan dimana MA banding MB banding MC nilainya 1/2 banding 3.
yang A, yang A, yang B, yang C. Dimana untuk yang benda A ini mendapatkan gaya ke kanan sebesar 30 Newton, dan untuk benda benda C mendapatkan gaya ke kiri sebesar 12 Newton. Kalau kita lihat, ini kan resultan gayanya pasti ke kanan ya, sehingga kita anggap dia pergerakannya ke kanan atau arah percepatannya ke kanan, sehingga ke kanan merupakan arah positif yang searah dengan pergerakan benda. Maka kita bisa tinjau sistem. Kemudian kita lakukan pencarian untuk percepatan. Percepatan sama dengan sigma F per M. Dalam hal ini kita tinjaunya sistem ya, sehingga percepatan sistem, sigma F sistem, dan massa sistem. Sehingga kita dapat nilainya percepatan sistem sama dengan ada 30 min 12 per ini massa total. Nah, gini. Jadi kita punya percepatan sistem sama dengan 18 per massa total meter per second kuadrat. Ini nilai percepatannya. Kemudian kita akan menemukan nilai masing-masing total gayanya. Untuk mencari total gayanya juga mudah, langsung saja. Misalkan kita tinjau untuk benda A. Sigma FA sama dengan massa A kalikan percepatannya A. Sigma FA di sini kan ya ada gaya 30 Newton, ada gaya kontak. Cuma kita nggak perlu cari gaya kontaknya. Kalau kita mau cari gaya kontak nanti tergantung masanya masing-masing berapa. Jadi nggak susah ya kalau ini misalnya kan kita pecah jadi 30 min gaya kontak itu susah. Lebih baik langsung sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, sigma F kan sudah total gaya yang bekerja pada benda A ya. Masanya A kan kita tulis sebagai masanya A. Nah, percepatan A ini kan percepatan sistem ya. Karena benda A, benda B, benda C masing-masing memiliki percepatan dan percepatannya sama karena mereka bergerak bareng dengan percepatan sistem. Sehingga langsung kita tulis MA dikalikan 18 dibagi massa total. Seperti ini. Langsung kita selesaikan. Massa A nilainya 1 kalikan 18 per massa total. Ini kita jumlah semuanya ya. 1 tambah 2 tambah 3 nilainya 0. Ya, sehingga hasilnya sama dengan 18 bagi 6, 3 Newton. Ini total gaya yang bekerja pada benda A. Ini bisa kita lakukan perbandingan ya, nggak masalah ya. Misalkan kita anggap massa A kan 1 kg, ini 2 kg, ini 3 kg. Atau misalkan kita anggap massanya A ini nilainya kita anggap 2 kg ya. Maka massa B kan pasti nilainya 4 kg, massa C nilainya 6 kg. Kan perbandingannya sama ya, 1 banding 2 banding 3. Kalau kita masukkan di sini massa A ini kan 2 dibanding, ini kalau kita totalkan 2 tambah 4 itu kan 6, ini 12 ya. Nanti di sini ada 2 bagi 12 juga 1/6. Tetap jadi nilai perbandingannya sama, nggak pernah berubah. Dengan cara yang sama kita bisa cari sigma F-nya B sama dengan M-nya B kalikan percepatannya B. Sama ya logikanya ya. Langsung aja masanya B 2 kalikan ini 18 dibagi 6. Ini bisa kita coret 2 sama 6 dan 3. 18 bagi 3 nilainya 6 Newton. Oke. Yang terakhir yang sigma FC sama dengan massa C kalikan percepatan sistem ya. Massanya C nilainya I3. Kemudian kita kalikan 18 per totalnya tadi 6. Kita coret tinggal 2, 18 bagi 2 ini 9 Newton. Seperti ini. Berikutnya nomor 42. Balok A dan beban gantung B dihubungkan dengan tali dan dipasang pada landasan licin seperti pada gambar di samping ini. Landasan terpasang tetap pada lantai mendatar. Perbandingan tinggi dan panjang alas adalah 3:4. Tali dianggap cukup kuat, tidak elastik, dan massanya diabaikan. Gesekan katrol juga diabaikan. Jika massa A adalah 0,5 kg dan massa B adalah 1,1 kg, dan percepatan gravitasi bumi dianggap 10 meter per second kuadrat, maka percepatan balok A dan tegangan tali berturut-turut adalah berapa? Percepatan balok A sama dengan percepatan balok B, karena A sama B kan gerakannya bareng ya. Pertama kita uraikan diagram gaya yang bekerja. Pertama ini perbandingan tinggi dan panjang alas. Tingginya 3, alasnya 4. Berarti sini 5. Sudut tetanya ada di sini. Nanti ini kita gunakan untuk menentukan nilai sin sama cosnya. Kemudian massa A ini 0,5. Kemudian massa B ini 1,1 kg. Kemudian kita uraikan gaya-gayanya. Ini pasti ada gaya berat ke bawah. Ini 11 Newton. Ini A juga sama ya. Nanti gaya beratnya akan ke bawah sini. Nah, kemudian ada gaya yang ke sana. Ini untuk gaya normal nanti. Cuma gaya normalnya nggak dipakai karena ini licin, nggak ada gaya gesek. Dan ada gaya yang ke sana. Ini kan G-nya, MG-nya di sini ya, gaya beratnya ya. Untuk di sini nilainya kan
mg sin theta ya. Jadi sama dengan masanya 0,5, G-nya 10, sin theta. Theta-nya kan di sini sama ya. Theta di sini dengan theta di sini sama. Sin depan per miring, dapatnya per 3, miringnya 5, berarti 3 per 5. Ini habis, ini juga habis. Berarti nilainya sama dengan 3 Newton. Nah, kita lihat, ini kan yang B ini kan 11 Newton. Yang ini cuma 3 Newton. Sehingga pergerakannya kan mesti ke arah sana, ini arah positifnya. Kalau kita gambarkan ulang, agar lebih mudah ya nanti mengerjakannya ya. Seperti ini. Berarti di sini ini benda B-nya, ini benda A. Di benda A ini tertarik ke kanan dengan gaya 3 Newton, sedangkan benda B tertarik ke kiri dengan gaya 11 Newton. Ya, masanya B ini 1,1 kg, ini 0,5 kg. Dan kita hitung kecepatan A sistem sama dengan sigma F sistem per massa sistem. Ya, sigma F-nya ini ketemu 11 min 3 dibagi massa sistem 1,1 tambahin 0,5. Berarti 1,6. Sama dengan 11 kita kurangi 3 ini 8 dibagi 1,6. Itu sama dengan 80 kita bagi 16 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Ini nilai percepatannya. Udah ketemu ya. Jawabannya ini yang 5 ada A sama C ini. Jika kita cari nilai tegangan talinya. Cara mudah untuk mencari tegangan tali. Jadi tegangan tali kan aplikasi gaya akselerasi ya. Nah, tadi pergerakannya kan ke kiri ya. Sehingga paling enak kita cari tegangan tali yang searah pergerakan. Jadi dalam hal ini kita tinjau A aja ya. Tinjau si A. Maka kita lihat posisi A kita lihat kan sini. Ya, karena ada gaya 3 Newton. Ini ada gaya tegangan talinya 0,5 kg. Maka sigma FA sama dengan MA kalikan percepatannya A. Ya, sekali lagi arah pergerakan positifnya ke kiri, sehingga langsung T min 3 sama dengan masanya A 0,5 kali percepatannya 5. Sehingga T sama dengan, ini kita kalikan ya, 5 kalikan 0,5, ini 2,5 ya, min 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi tegangan talinya sama dengan 5,5 Newton. Jadi percepatannya 5, tegangan talinya 5,5. Jawabannya Charlie ini. Terakhir nomor 43, seorang anak bermasa 40 kg berada 15 meter di depan peti bermasa 8 kg. Anak dan peti itu berada di lantai dasar yang licin. Licin ya lantainya ya, tidak ada gesekan. Dengan menggunakan tali, anak itu menarik peti dengan gaya mendatar sehingga keduanya bergerak saling mendekat. Sejak anak itu mulai menarik tali hingga peti sampai padanya, ia telah menempuh jarak berapa meter. Jadi sketsanya kurang lebih seperti ini. Ada anak, kemudian ada lantai licin, dan ini ada peti. Ya. Ini ada tali yang menghubungkan keduanya. Ini 40 kg, ini 8 kg dengan jarak antara keduanya ini sebesar 15 meter ya. Dan nanti kan karena ada tali maka di sini akan timbul gaya tegang tali. Dan gaya tegang tali merupakan aplikasi dari hukum 3 Newton di mana nilainya sangat besar. Sehingga kalau kita anggap ini massa anak ya, dan percepatan anak, ini ada nanti ada massa peti dan percepatan peti, maka kita bisa hitung ini tegangan tali. Tegangan talinya kan nilainya sama ya, T sama dengan T, maka massa anak percepatannya anak sama dengan massa peti percepatannya peti. Jadi 40 percepatannya anak sama dengan 8 percepatannya peti. Sehingga percepatannya anak sama dengan ini 8 sama 40 bisa kita bagi ya, 1/5 percepatan peti, atau bentuk lainnya bisa kita anggap percepatannya peti sama dengan 5 kali percepatannya anak. Seperti ini nilai percepatannya. Kemudian jarak tempuhnya, jarak keduanya ya, S-nya anak tambah S-nya peti, jarak anak tambah jarak peti sama dengan nilainya 15 meter. Kita bisa hitung pakai rumus GLBB. Setengah percepatannya anak T kuadrat tambah setengah percepatannya peti tambah kalikan T kuadrat sama dengan 15 meter. Oke, di sini kan kita butuh percepatannya anak, hingga percepatannya peti bisa kita rubah menjadi 5 percepatannya anak setengah percepatannya anak T kuadrat, T-nya sama ya, kan geraknya bareng ya, tambah setengah 5 percepatannya anak T kuadrat sama dengan 15. Ini kan sama ya, ini kan bisa kita hitung, bisa kita hitung secara distributif ya, ada 5 ini, sehingga 6
percepatannya anak kalikan setengah T kuadrat sama dengan 15. 6 sama 2 bisa kita coret ketemunya 3. 3 sama 15 kita coret ketemunya 5. Sehingga kita punya percepatannya anak kalikan T kuadrat sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya sama. Caranya anak sama dengan setengah A-nya anak T kuadrat. Ya, A-nya anak T kuadrat kan nilainya 5. Jadi sama dengan setengah kita kalikan 5 sama dengan 2,5 meter. Terima kasih sudah menonton. Semoga video pembahasan ini bermanfaat. Jika masih ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa tanyakan di kolom komentar. Klik tombol suka dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar selalu mendapatkan info pembahasan soal-soal maupun materi terbaru. Terus support kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.